seekor anjing, seorang tentara, keduanya terlupakan. Diikat ke pohon, setengah terkubur dalam salju, tulang rusuknya terlihat menembus bulu yang tertutup embun beku. Matanya yang satu buta, yang lainnya memohon. Tidak ada makanan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada harapan. Selama 3 hari, badai mengamuk, tetapi dia tidak menangis. Dia menunggu sampai seorang pria datang. Ethan Walker, seorang veteran yang tercabik-cabik perang bersembunyi dari dunia yang tidak lagi dia percayai, mendengar suara dalam keheningan putih. Dan ketika dia menemukan kehidupan anjing itu, hidupnya, hidup anjing-anjing itu dan begitu banyak lainnya tidak akan pernah sama lagi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kisah tentang bertahan hidup, penebusan, dan misi terakhir yang tidak ada di medan perang manapun tetapi lebih penting dari semuanya. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka itu, berlangganan, dan ketuk bel notifikasi, karena kisah-kisah seperti ini tidak hanya berakhir, mereka hidup di dalam diri kita selamanya. Di suatu tempat di perut dalam daerah pegunungan Oregon, musim dingin telah membungkam dunia, bukan jenis keheningan yang terasa damai, tetapi jenis yang menekan dada Anda dan mengingatkan Anda seberapa jauh Anda dari kehangatan orang lain. Angin menderu pelan di antara cabang-cabang pinus yang membeku, suaranya tidak lebih keras dari napas. Salju tidak turun berhamburan sekarang. Itu melayang seperti debu melalui udara, tirai putih yang tidak pernah berhenti mengendap. Dari tepi garis pepohonan, Ethan Walker mengamati lembah di bawah menghilang di bawah kabut dan embun beku. Apa yang dulunya merupakan jalan setapak, yang dia bersihkan sendiri, telah lenyap di bawah selimut salju baru dalam semalam. Badai datang dengan cepat kali ini, dan itu belum selesai. Langit dan daratan kabur menjadi satu kanvas beku yang dilukis dengan warna abu-abu dan putih. Di suatu tempat di bawah gunung, di sebuah kota yang namanya hampir tidak lagi Ethan sebutkan, orang-orang mungkin sedang menyesap kopi, mengirim pesan teks kepada anak-anak mereka, mengeluh tentang dingin dari dalam rumah yang dipanaskan. Di sini, dinginnya tidak terasa seperti cuaca, itu terasa seperti konsekuensi. Ethan berdiri diam sejenak, tangan bersarungnya bertumpu pada gagang kapak tua, jenis yang diwariskan lebih dari dibeli. Napasnya membentuk awan lambat di depan wajah yang menanggung setiap 50 tahunnya. Mata biru yang lelah, kasar, berjenggot, setengah berubah menjadi garis es yang menelusuri kisah-kisah yang tidak dia ceritakan. Rambutnya, yang dulunya tebal dan hitam legam, sekarang dipotong pendek dan diwarnai abu-abu, diratakan di bawah topi wol yang sudah berat dengan salju. Dia mengenakan parka militer yang lapuk, yang sama dari penempatan terakhirnya, hijau pudar dan ditambal di siku, sepatu bot retak karena usia, tangan mantap, tetapi hanya di luar. Dia setengah jalan membelah kayu bakar ketika dia mendengarnya. Suara yang terlalu tidak pada tempatnya untuk menjadi angin, rendah, berirama, bukan manusia, bukan hewan dalam arti liar. Gonggongan, tipis, serak, dan putus asa. Itu datang lagi dan lagi. Ethan menegang. Suara semacam itu tidak cocok di sini, tidak sedalam ini ke dalam hutan, tidak selama badai. Dia mengikutinya. Itu membawanya melewati sekelompok pepohonan di mana salju setinggi lutut, melalui hembusan tajam yang membawa pinus dan es di gigi mereka. Setiap beberapa langkah dia berhenti, mencoba menempatkan arah. Gonggongan tumbuh lebih lemah, lebih tidak menentu, lalu tiba-tiba berhenti sama sekali. Saat itulah dia melihatnya. Di sana, di tepi tempat terbuka di mana dua cemara membungkuk rendah di bawah beratnya salju, sesuatu merosot ke tiang kayu tebal, sebuah bentuk yang bisa berupa tumpukan selimut tua, sampai angin bergeser dan mengangkat sehelai bulu. Seekor anjing, bukan, seekor gembala Jerman, dirantai erat ke tiang, kepalanya menunduk, tubuh meringkuk dalam kekalahan. Salju mulai menguburnya. Satu mata bengkak tertutup, yang lain nyaris tidak terbuka. Bulunya, yang dulunya hitam keemasan, diwarnai dengan darah kering dan es yang berkerak. Dadanya nyaris tidak bergerak. Tubuh Ethan bergerak sebelum pikirannya memberi izin. Bertahun-tahun penyelamatan lapangan, pertempuran, refleks, dan sesuatu yang lebih tua, naluri manusia mengirimnya berjalan maju. Semakin dekat dia, semakin jelas kekejamannya. Anjing itu tidak hanya tersesat. Dia telah ditinggalkan, diikat dan ditinggalkan untuk mati sendirian dalam badai. Ya Tuhan, gumam Ethan, berlutut di salju di samping makhluk itu, dia mengeluarkan pisau dari ikat pinggangnya dan memotong rantai dalam satu gerakan yang dipraktikkan. Anjing itu tidak melawan, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kemudian bumi mengerang. Awalnya rendah, seperti bisikan di bawah lapisan salju. Kemudian naik ke tulang.
guntur yang dalam. Pohon-pohon retak di kejauhan, angin berbalik. Dari atas lereng datang raungan, longsoran salju yang menggelinding dan mengerikan. Ethan tidak ragu. Dia menyendok anjing itu ke dalam pelukannya, lebih ringan dari yang diharapkan. Sakit-sakitan, ringan, dia berbalik menuruni bukit, kaki tergelincir paru-paru, membakar badai, sekarang menjadi binatang buas yang hidup di sekelilingnya. Longsoran salju merobek lereng di sebelah kirinya, merobek cabang salju dan batu-batu besar dalam kemarahannya. Ethan menyelam ke dasar sungai yang kering, tepat ketika tepi gelombang putih menangkap tepi mantelnya, salju meledak di sekitar mereka. Keheningan yang membutakan dan memekakkan telinga menyusul. Dia tidak tahu berapa lama dia berbaring di sana, memeluk anjing itu ke dadanya di bawah tabir bubuk segar. Mungkin menit. Tetapi dunia telah berubah. Badai telah mereda, angin diam, pepohonan berdiri lagi terguncang, tetapi berdiri. Anjing itu bergerak-gerak. Ethan menghembuskan napas, menggigil, keduanya hidup. Dia bangkit perlahan, otot-otot memprotes, dan memulai pendakian lambat kembali menuju kabinnya. Setiap langkah adalah kenangan zona perang, malam gurun, kehilangan. Tetapi beban di lengannya berbeda, kali ini, rapuh, nyata. Kabinnya terlihat seperti bayangan yang menjadi padat, sebuah struktur 2 kamar dari batang pinus tua, atap melorot di bawah salju, asap mengepul dari cerobong asap yang setengah tersedak. Di dalamnya tidak lebih dari perapian, tempat tidur, meja, dan seorang pria yang tidak membutuhkan lebih banyak. Ethan membaringkan anjing itu di dekat kompor, dibungkus selimut tentara yang pudar. Dia menyalakan api yang lebih kuat, merebus air membuka kaleng ayam terakhir. Anjing itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi ketika Ethan menekan sendok di dekat mulutnya, lidahnya bergerak sedikit. "Kamu masih punya sedikit perlawanan di dalam dirimu," bisiknya. Malam itu Ethan tinggal di dekat api. Mimpi-mimpinya datang dalam ledakan pendek, jeritan, lampu depan, tawa Connor sebelum tikungan, suara logam yang berderak, suara Melissa berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini lagi." Tetapi kali ini sesuatu yang baru juga datang. Perasaan detak jantung lain di dadanya, nyaris tidak ada tetapi hadir. Ketika dia bangun, salju telah berhenti, badai telah berlalu, anjing itu masih hidup. Pagi datang perlahan, menumpahkan cahaya dingin ke dinding pinus kabin. Ethan duduk di kursi berlengannya, selimut wol tersampir di pangkuannya, menatap bentuk yang meringkuk di dekat kompor. Anjing itu tidak banyak bergerak sepanjang malam, tetapi napasnya menjadi lebih berirama, dadanya naik dan turun dalam ritme yang lebih stabil. Ethan mengamatinya dalam diam, kopinya terlupakan dan dingin di tangannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak fajar, bahkan tidak pada dirinya sendiri. Anjing itu bergerak, satu kaki bergerak-gerak, lalu yang lain, mata yang tidak berawan, terbuka setengah lalu menutup lagi. Ethan membungkuk ke depan, meletakkan kopi, siku di lutut. Dia mempelajari anjing itu seperti dia mungkin mempelajari peta di lapangan, mengukur, menilai tubuh anjing itu, meskipun lemah, memegang garis-garis panjang dan padat kekuatan yang pernah digunakan dan aus. Telinganya, meskipun salah satunya sedikit robek, waspada bahkan dalam tidur. Bulunya, meskipun ada darah dan es, tebal di bawah kotoran, seorang yang selamat dan, lebih dari itu, terlatih. Ethan tidak mengatakannya dengan keras, tetapi dia tahu itu, ini bukan anjing liar, ini adalah anjing pekerja, atau dulunya. Ada cara dia meringkuk tubuhnya, bahkan dalam tidur, protektif, terukur, jenis anjing yang telah melihat sesuatu. Kemudian hari itu, setelah memberinya makan makanan lembut dan encer, disuapkan sedikit demi sedikit dari peralatan makan tua, Ethan duduk kembali di lantai dekat kompor. Anjing itu, sekarang mampu mengangkat kepalanya, mendorong lebih dekat sampai sisinya bersandar pada paha Ethan. Kontak itu hampir tidak terlihat, tetapi bagi Ethan itu terasa seperti sesuatu yang seismik. Dia tidak membiarkan apapun hidup sedekat ini selama bertahun-tahun, tidak sejak Melissa, tidak sejak Connor. Sebuah kayu gelondongan meletus di api, melemparkan semburan percikan api ke atas. Kebisingan itu tidak keras, tetapi Ethan tersentak, jantungnya berdetak kencang. Dan begitu saja mimpi itu kembali. Pasir, jeritan darah. Dia merasakan tangannya gemetar, rahang mengepal. Dia menekan telapak tangannya ke dadanya, bernapas dengan ketat dan cepat. Kabin bergoyang sedikit, atau mungkin itu hanya ada di kepalanya. Saat itulah anjing itu bergerak. Dia bangkit perlahan, masih pincang karena kelelahan, dan menekan kepalanya ke tulang rusuk Ethan, tidak merengek, tidak menjilat,
hanya berada di sana, jangkar diam dalam badai. Ethan tidak bisa mengendalikan tekanan berat badannya. Bahkan begitu sedikit, membumikan Ethan di masa kini. Napas demi napas, kepanikan mereda. Ethan menunduk. "Kamu pernah melakukan ini sebelumnya," bisiknya. Anjing itu menatapnya dan sesuatu di tatapannya, bukan hanya kecerdasan tetapi kesabaran, membenarkannya. Dia telah dilatih. Ini adalah anjing PTSD, seorang K9 tempur. Dan sekarang dia ada di kabin terkutuk ini dengan seorang tentara yang patah hati yang belum tersentuh oleh rahmat selama 1 dekade. "Max," kata Ethan lembut, menguji nama itu. Itu datang dari antah berantah dan di mana-mana, ingatan bukan miliknya sendiri. Anjing itu tidak bereaksi, tetapi Ethan mengatakannya lagi, "Max." Malam itu Ethan duduk di dekat kompor dengan Max meringkuk di sisinya, dan pikirannya melayang mundur ke anjing lain. Perang lain, Afghanistan, Provinsi Kandahar 2012. Panasnya tak tertahankan, tetapi Ranger tidak pernah goyah. Dia adalah gembala Belanda, mantel brindle gelap dan mata kuning cerah. Lebih cepat dari yang diperkirakan, tenang di bawah tembakan. Dia telah menyelamatkan unit Ethan lebih dari sekali, mengendus ranjau, menemukan orang-orang yang terluka di reruntuhan yang tertiup pasir. Dia pernah menyeret seorang tentara dengan jaket anti pelurunya untuk berlindung di bawah tembakan penembak jitu. Tentara itu selamat. Ethan telah melihat Ranger mati 3 minggu kemudian dalam penyergapan di luar desa pegunungan. Dia pergi ke depan sambil mengibas-ngibaskan ekornya dan tidak pernah kembali. Ethan telah mengambil apa yang tersisa. Dia telah mengubur Ranger dalam diam, menandai tempat itu dengan batu, tidak berbicara tentang dia lagi, tidak kepada Melissa, tidak kepada Connor, bahkan tidak kepada konselor kesedihan tentara, karena semua orang yang tetap dekat dengan Ethan Walker entah terluka atau menghilang. Melissa pergi, Connor meninggal dalam kecelakaan itu. Ranger berdarah sampai mati di pasir asing. Tetapi Max, anjing ini, anjing yang rusak ini, masih di sini, masih bernapas, masih memilih untuk duduk di sisi Ethan. Setelah semuanya, itu menggoyahkan sesuatu yang longgar. Keesokan paginya Ethan membawa semangkuk kaldu suam-suam kuku. Max minum lebih banyak kali ini, menjilat mangkuknya hingga bersih. Ethan duduk di seberangnya dan mengamati lagi cara telinga Max bergerak-gerak ketika Ethan batuk, cara dia memiringkan kepalanya ke arah pintu setiap kali angin bertiup, cara dia duduk tegak waspada ketika Ethan bergerak dalam tidurnya malam sebelumnya. Dia tidak hanya waspada, dia menjaganya. "Kamu bertugas, kan?" tanya Ethan. "Sama sepertiku." Itu bukan pertanyaan, itu adalah pengakuan. Sore itu Ethan keluar untuk mencari kayu bakar dan menemukan bahwa debu salju ringan telah turun lagi. Langit abu-abu tapi tenang, angin lebih lembut sekarang, tidak terlalu seperti pisau dan lebih seperti napas. Waktu yang tepat, pikirnya, untuk berjalan di perimeter. Max berdiri dengan goyah ketika dia meraih mantelnya. "Kamu belum siap," kata Ethan, tetapi anjing itu tetap mengikuti. Mereka berjalan perlahan, Ethan menjaga langkahnya sesuai dengan pincang anjing itu. Dia menunjukkan pada Max jalan setapak, titik-titik buta di mana coyote kadang-kadang melintasi jalan rusa yang melengkung di belakang kabin. Max mengendus udara seolah-olah menghafalnya, menyimpan indera dan landmark. Setiap beberapa langkah dia akan berhenti dan melirik ke belakang, seolah-olah memeriksa Ethan. Malam itu Ethan tidak bermimpi tentang Kandahar. Dia bermimpi tentang salju, tentang pepohonan yang bergoyang di atas mereka, tentang sesuatu yang lembut menekan tulang rusuknya. Ketika dia bangun, Max telah meringkuk lebih dekat ke kompor dan bernapas dalam-dalam. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi sesuatu di antara mereka telah dikatakan. Matahari pagi tidak bersinar, itu hanya menunjukkan kehadirannya di balik tirai tebal awan abu-abu yang menggantung di atas pohon pinus seperti selimut wol lembab. Hutan menjadi sunyi lagi, kecuali suara rendah dahan pohon di bawah beratnya salju yang masih ada. Di dalam kabin, Ethan Walker berlutut di samping Max, menyisir bulu anjing itu dengan lembut ke samping untuk memeriksa luka yang sembuh di kaki belakangnya. Saat jari-jarinya bergerak di belakang telinga anjing itu, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa, tambalan di mana bulu menipis menjadi kulit, halus tetapi terukir. Dia membungkuk lebih dekat. Di sana. Itu adalah tinta, hitam dan pudar, serangkaian huruf dan angka, nyaris tidak terbaca tetapi tidak salah lagi dalam polanya. Napas Ethan tercekat. Tato militer. Dia duduk kembali perlahan. "Kamu tidak hanya dilatih," gumamnya, "kamu terdaftar." Itu bukan kejutan. Tidak, sungguh tidak.
setelah cara Max berperilaku selama beberapa hari terakhir. Tetapi konfirmasi adalah sesuatu yang lain. Ethan bangkit dan pindah ke rak tempat dia menyimpan kotak logam tua di bawah tumpukan peta lapangan yang compang-camping. Di dalamnya ada hal-hal yang belum dia sentuh selama bertahun-tahun. Koin tantangan dari Fort Benning, foto bengkok Connor dengan topi baseball, dan buku catatan bersampul kulit yang ditandai dengan kontak veteran. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Dia tidak punya internet, tetapi dia punya nama, dan terkadang nama sudah cukup. Salah satunya menonjol, Kelvin Dre. Cole bertugas bersama Ethan di Irak, kemudian dipindahkan ke unit Pawang K9 di Afghanistan, lalu keluar dan memulai organisasi nirlaba untuk anjing militer pensiunan. Cole adalah tipe pria yang tertawa keras dan memeluk terlalu erat. Kepalanya dicukur bersih tetapi dia memiliki janggut tebal garam dan merica dan mata yang sepertinya selalu melihat melewati Anda, seperti dia melihat lebih dari apa yang ada di sana. Ethan menemukan nomor yang tertulis di bagian belakang buku catatan dan setelah 2 kali mencoba di telepon radio kabin yang tidak stabil, Cole mengangkat, "Walker." Suara di ujung sana serak, "Tidak percaya. Kamu masih bernapas di sana di gua tempat tinggalmu?" "Sebagian besar," kata Ethan. "Dengar, aku menemukan seekor anjing gembala, satu mata hilang, penuh bekas luka. Sepertinya dia punya kode rak di telinganya, M19, AK-437. Apakah berdering?" Ada keheningan yang panjang. Kemudian Cole bersiul rendah, "Ya ampun, itu Max." Max bertugas dengan pengintaian ketiga dari Kandahar, anjing PTSD bersertifikat tingkat 2. Terakhir kali aku dengar dia ditugaskan ke dokter hewan di Washington bernama Frank Thompson. Cengkeraman Ethan pada telepon mengencang. Dia masih hidup. Sejauh yang aku tahu, Frank sedang berjuang melawan kanker pankreas stadium akhir. Max menghilang sekitar setahun yang lalu. Desas-desusnya adalah Frank harus memilih antara perawatan rumah sakit dan makanan anjing. Pria itu menolak untuk menurunkannya meskipun berkata jika dia harus mati dia akan mati dengan anjing itu di sisinya. Ethan menatap keluar jendela, salju masih turun dalam spiral malas. Dia tidak. "Tidak," kata Cole, Max menghilang. Hari Frank masuk hospice. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku selalu berpikir orang tua itu melepaskannya untuk menyelamatkannya. Ethan menutup telepon setelah berjanji untuk menindaklanjuti dengan catatan. Dia duduk membiarkan potongan-potongan itu menetap di benaknya. Max, bukan hanya seorang tentara tetapi seorang teman, ditinggalkan lagi. Kemudian hari itu Ethan berjalan ke kota untuk pertama kalinya dalam lebih dari 8 bulan. Salju telah meringankan menjadi derit di bawah kaki dan dia bergerak perlahan di sepanjang jalan. Mantel ditarik erat, syal menutupi mulutnya. Kota itu tampak lebih kecil dari yang dia ingat. Etalase toko yang lapuk, beberapa truk yang ternoda garam. Dia melewati restoran, toko tukang cukur yang tutup, dan bangunan batu bata satu lantai sederhana dengan tanda hijau yang bertuliskan Perpustakaan Umum Windong. Dia melangkah masuk. Kehangatan, kejutan yang tenang. Rak-rak berjajar di dinding, tetapi ruang itu terasa lebih seperti rumah daripada bangunan. Lampu yang nyaman, tanaman dalam pot yang tidak serasi, tanda-tanda tulisan tangan di stok kartu daur ulang. Di belakang meja berdiri seorang wanita dengan rambut coklat kemerahan gelap diikat ke belakang dengan jalinan rendah, kardigan biru tua tersampir di atas blus bunga. Dia mendongak dengan senyum sopan. "Bisakah saya membantu Anda?" Suaranya lembut tapi jelas. "Namaku Ethan Walker," katanya, "aku mencari seseorang yang dulu mengenal seorang pria bernama Frank Thompson." Ekspresi wanita itu berubah. Bukan ketakutan, bukan kejutan, hanya pengakuan. "Saya Rachel," katanya, menawarkan tangan. "Rachel Miller. Saya dulu membantu Frank dengan dokumen asuransinya. Dia datang hampir setiap minggu sebelum dia sakit." Pria manis selalu berbicara tentang anjingnya, Max. "Ethan," kata matanya menyala dengan melankolis lembut. "Ya, anjing itu adalah hatinya. Ketika Frank didiagnosis, dia tidak punya banyak yang tersisa. Hampir tidak cukup untuk makanan, apalagi kemoterapi. Tapi dia tidak pernah melewatkan janji dokter hewan untuk Max." Ethan ragu-ragu, "Apakah Anda tahu apa yang terjadi setelah Frank dirawat?" Suara Rachel merendah. "Frank menjual truknya untuk membayar satu putaran perawatan terakhir. Rumah sakit mengatur tempat untuknya, tetapi dia tidak mau pergi sampai dia yakin Max aman. Saya ingat suatu hari dia datang tanpa seperti neraka, mengatakan dia membawa Max ke suatu tempat yang lebih baik. Itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya."
Dia berhenti lalu menambahkan, dia meninggal 3 minggu kemudian. Di luar langit redup lagi. Eden berdiri dalam diam lalu mengangguk, terima kasih. Rachel memiringkan kepalanya mempelajarinya. Kamu menemukan Max, kan? Ethan tidak menjawab, tetapi matanya melakukannya. Frank akan menyukaimu, katanya. Dia tidak yakin mengapa, tetapi itu menyelesaikan sesuatu dalam dirinya. Mereka berbicara selama beberapa menit lagi. Tidak ada yang mendalam, hanya fragmen. Ayahnya adalah seorang tukang pos. Dia membenci salju. Dia menyukai jazz lama dan rapuh kacang. Ketika Ethan pergi, dia menawarinya sebuah buku tentang pelatihan K9 dari rak depan, untuk Max, katanya. Malam itu Ethan meletakkan buku itu di samping tempat tidur tempat Max sekarang tidur lebih dari gemetar. Dia membelai leher anjing itu tepat di belakang tato dan berbisik, aku menemukan ceritamu. Sekarang kita akan melihat bagaimana itu berakhir. Jalan keluar ke kabin tua Frank Thompson belum dibersihkan selama lebih dari setahun. Salju mengeras di jalan tanah dan hutan menutup di kedua sisi seperti mencoba menghapus apa yang tersisa. Ethan berjalan maju, sepatu bot memecahkan kerak es, napas mengepul dan ledakan tajam melalui shalwal yang melilit mulutnya. Max berjalan di sampingnya, pincang tetapi keras kepala, telinga rendah, setengah punggung, seolah-olah dia juga tahu kemana mereka pergi. Jalan setapak menjadi curam di tengah jalan dan Ethan berhenti untuk mengatur napas, meletakkan tangan bersarung di pohon yang terluka oleh waktu dan cuaca. Kepingan salju melayang malas di sekitar mereka. Tidak ada angin, hanya keheningan, jenis keheningan yang selalu datang sebelum kebenaran yang tidak ingin Anda temukan. Kabin Frank terlihat perlahan, seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh ingatan, sebuah struktur satu lantai dengan dinding cedar yang melengkung dan cerobong asap timah yang bengkok pada sudut yang canggung. Salah satu jendela pecah karena dingin atau usia. Pintunya sedikit terbuka. Tidak ada jejak, tidak ada asap, hanya keheningan. Ethan melangkah masuk terlebih dahulu, tangan di revolver tua yang tersarung di pinggulnya, kebiasaan lebih dari kebutuhan. Udara tebal dengan jamur, debu, dan aroma samar pinus tua. Furnitur tergeletak di tempatnya ditinggalkan, kursi berlengan menghadap perapian yang menghitam, satu tempat tidur dengan selimut wol yang setengah diseret di lantai, kertas-kertas yang melengkung dengan kelembapan di meja terdekat. Max ragu-ragu di ambang pintu, lalu melangkah masuk di belakangnya. Hidungnya bergerak-gerak, tubuhnya tegang. Matanya memindai ruangan perlahan, seolah-olah mencari hantu. Ethan pindah ke meja, mengangkat bingkai foto yang rusak karena air. Di dalamnya ada Frank yang lebih muda, tinggi, kurus, akhir 60-an, berdiri di samping Max, keduanya di depan kabin yang sama ini, meskipun catnya belum terkelupas. Frank memiliki wajah yang terbuat dari tepi, hidung menonjol, pipi cekung, mata dalam di bawah alis yang berat. Dia mengenakan topi korps marinir yang pudar. Lengannya bertumpu di punggung Max, jari-jari meringkuk dalam bulu tebal. Ethan meletakkan bingkai dan berbalik ke arah noda gelap di dekat jendela. Bukan darah, hanya kopi, tua dan kering. Tetapi di dekatnya, sesuatu yang lebih jelas, tali yang putus, berjumbai, lapuk, baru-baru ini dipotong. Max bergerak ke arahnya, hidungnya menyentuh ringan gesper logam. Dia duduk di sampingnya dengan tenang. Saat itulah Eden tahu Frank tidak memberikan Max. Dia tidak kehilangan dia. Dia membiarkannya masuk ke hutan, mengikatnya dengan lembut dan berjalan pergi, bukan untuk menghukumnya, bahkan bukan untuk meninggalkannya, tetapi karena sekarang di depan satu-satunya jiwa yang masih mencintaimu adalah kekejaman yang tidak pantas diterima oleh manusia atau anjing. Tidak ada catatan, tidak ada perpisahan, hanya keheningan. Ethan duduk di kursi berlengan, siku di lutut dan menatap perapian yang sekarat. Dia bisa membayangkannya terlalu jelas. Frank bangun pagi terakhir itu, lemah, batuk, tulang-tulangnya sakit dari dalam keluar, Max menyodok tangannya, merasakan ada yang salah, dan Frank dengan sedikit kekuatan terakhir, membawanya keluar ke pepohonan, membisikkan sesuatu yang tidak akan pernah kita dengar mengikat tali, berbalik. Ethan merasakan beratnya menetap di dadanya, tidak berat seperti rasa bersalah, tetapi tenang seperti pengertian. Dia ingat momennya sendiri. Itu 8 tahun yang lalu, dalam jenis salju yang sama ini, setelah pemakaman Connor, setelah Melissa pergi, Ethan telah berkendara ke danau saat senja, parkir di tempat mereka dulu memancing, dia telah mengisi pistol ayahnya, menatap air yang membeku dan menunggu keberanian untuk menindaklanjuti, tetapi itu tidak datang. Sebaliknya, dia duduk sampai fajar, pistol menjadi dingin di pangkuannya,
langit berdarah merah muda dan oranye di atas pepohonan, dan pada saat itu dia menyadari apa yang pasti juga dirasakan Frank. Sebagian dari dirinya masih ingin ditemukan, bahkan jika oleh tidak seorang pun kecuali angin. Ethan berdiri perlahan dan mulai mencari. Lemari dapur kosong, kecuali pembuka kaleng berkarat dan sekaleng kacang polong. Lemari tidak menyimpan apapun kecuali tas marinir dengan lubang. Namun, di bawah tempat tidur, dia menemukan sesuatu yang lain, mangkuk anjing, penyok dan diukir untuk Max survey. Dia mengambilnya dalam perjalanan keluar. Dia memperhatikan jejak di dekat pintu belakang, samar, hampir menghilang di bawah salju. Manusia, lalu anjing. Jalan terakhir bersama. Ethan mengikuti mereka sebentar menuruni lereng menuju sepetak pohon birch. Di sana, setengah tertutup es, ada batu besar dengan bekas luka bakar, lubang api darurat, yang sudah lama padam, kemungkinan tempat Frank duduk mungkin api terakhirnya, mungkin tidak. Max mengendus tanah, lalu berbaring di samping batu, kepala di atas cakarnya, seolah-olah mengingat sesuatu yang terlalu dalam untuk kata-kata. Mereka duduk di sana sampai matahari terbenam di balik bukit-bukit, lalu berbalik kembali di kabinnya sendiri. Ethan membersihkan mangkuk anjing, mengeringkannya dengan hati-hati, dan mengisinya dengan kaldu hangat. Max makan perlahan, metodis. Ethan tidak berbicara. Tidak ada yang perlu dikatakan yang belum dipahami Max. Kemudian malam itu, saat angin bertiup dan mengguncang atap, Ethan duduk di dekat kompor, api menciptakan bayangan panjang. Dia membolak-balik keheningan Frank lagi dan lagi di benaknya, bukan sebagai pengecut, bukan sebagai rasa malu, tetapi cintanya terlalu berat untuk diucapkan dengan keras. Dalam memilih untuk tidak membiarkan Max melihatnya mati, Frank telah menunjukkan kepada Ethan sesuatu yang telah dia kubur, bahwa bahkan pada saat terlemah kita masih ingin melindungi apa yang kita cintai. Salju telah berubah menjadi lumpur, campuran abu-abu dan putih yang kotor yang meresap melalui sepatu bot Ethan saat dia melangkah keluar dari trotoar di depan Pinterest Veterans Hospice. Fasilitas itu sederhana, 2 lantai bangunan bata yang menua dan jendela yang dibingkai oleh tirai tipis yang tidak cukup menghalangi cahaya musim dingin. Tiang bendera berkarat berdiri setengah tiang. Bintang dan garis-garis terkulai di langit yang berawan di sampingnya. Max duduk diam, napasnya rata, tetapi tatapannya waspada. Ekornya bergerak sekali, lalu menetap. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, tidak persis, tetapi Ethan bisa merasakan sesuatu bergeser dalam postur anjing itu saat mereka mendekati pintu, pengakuan samar tapi nyata. Di dalam, udara hangat dan berbau samar pemutih dan wol tua. Seorang perawat di meja depan, setengah baya dan bermata lelah, mendongak dari clipboardnya. Dia pendek, dengan rambut abu-abu keriting yang ketat dan kulit gelap yang lapuk karena bertahun-tahun bekerja shift panjang dan sedikit terima kasih. Lencana namanya bertuliskan Margaret. Dia melirik Max dengan campuran kejutan dan rasa ingin tahu. "Bisakah saya membantu Anda?" dia bertanya. "Saya di sini untuk menemui Frank Thompson," kata Ethan, dia mengharapkan. "Ya, mungkin tidak mengharapkan, tapi saya pikir kunjungan ini penting." Dia mempelajarinya, memperhatikan anjing itu, jaket militer yang berat, wajah yang digariskan oleh lebih dari sekadar usia. Dia tidak punya pengunjung selama berminggu-minggu. Obat penghilang rasa sakit membuatnya tertidur sebagian besar waktu. "Saya hanya butuh beberapa menit," kata Ethan, "untuknya, untuk anjing itu." Margaret ragu-ragu lalu mengangguk, "Kamar 208. Hanya, jaga suara Anda tetap rendah. Waktunya singkat." Ethan meletakkan tangan dengan lembut di punggung Max. "Kamu siap?" Max tidak bergerak, tetapi telinganya bergerak-gerak saat mereka berjalan di lorong. Kamar itu kecil, 1 tempat tidur, 1 kursi, dan jendela yang menghadap ke pohon layu yang cabangnya berguncang tertiup angin. Frank Thompson terbaring di bawah selimut tipis, tubuhnya tidak lebih dari tulang dan kulit sekarang, wajah cekung, janggut putih menempel di rahang yang dulunya pasti kuat. Matanya tertutup, tetapi dadanya naik samar. Mesin berbunyi bip secara berkala, kantong 4 bergoyang sedikit dari dudukan logam. Ethan melangkah masuk dan Max mengikuti. Awalnya anjing itu ragu-ragu, cakarnya menyeret ubin. Kemudian dia bergerak maju dengan tujuan yang tenang, berhenti di sisi tempat tidur. Dia duduk lalu mengangkat 1 kaki dan dengan lembut meletakkannya di atas kasur. Frank bergerak. Itu halus, perubahan napas, getaran di balik kelopak matanya. Kemudian, perlahan, matanya terbuka, biru pucat, berawan, tetapi hidup.
Pandangannya mendarat pada Max. Untuk waktu yang lama dia hanya menatap. Kemudian bibirnya bergetar. Max. Nama itu nyaris tidak berbisik. Ekor Max bergerak sekali, mata Frank banjir. Jari-jarinya bergerak-gerak ke arah tepi tempat tidur. Tidak, ini tidak mungkin. Mereka memberitahu saya, Anda, ya Tuhan. Max berdiri dengan kaki belakangnya, kaki depan bertumpu pada bingkai tempat tidur, kepala menunduk dekat. Ethan menyingkir, memperhatikan dalam diam saat anjing itu meletakkan kepalanya di samping tangan Frank yang gemetar. Frank mengeluarkan suara, bukan isak tangis, tidak juga tawa, hanya embusan emosi mentah yang terlalu dalam untuk kata-kata. Maafkan aku, bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Max tidak membutuhkan kata-kata. Kehadirannya adalah pengampunan. Ethan keluar, memberi mereka ruang di lorong. Rachel Miller menunggu. Dia mengenakan mantel abu-abu tebal dan syal rajutan berwarna kelopak mawar kering. Pipinya memerah karena kedinginan dan rambut merah kastanyanya terselip di bawah topi wol. Di tangannya yang bersarung tangan, dia memegang sebuah bungkusan kecil, sebuah map, beberapa bunga, dan sebuah kartu. Kupikir kau mungkin butuh bantuan, katanya lembut. Dia mengangguk, aku senang kau datang. Mereka duduk bersama di ruang tunggu saat matahari terbenam di balik jendela rumah sakit, memancarkan warna emas pucat di lantai yang steril. Rachel bercerita lebih banyak tentang Frank, bagaimana dia telah berjuang dengan VA selama berbulan-bulan mencoba membawa Max ke rumah sakit, bagaimana dia ditolak berulang kali. Dia dulu berkata, kenangnya, Max adalah satu-satunya bagian diriku yang tidak hilang di sana. Ethan menunduk menatap tangannya. Dia tidak pernah meninggalkan anjing itu. Dunia hanya tidak memberi ruang untuk mereka berdua. Rachel mengangguk. Frank meninggal dengan hanya kenangan. Tapi sekarang mungkin dia bisa pergi dengan lebih banyak lagi. Malam itu Eden dan Max tinggal di sisi tempat tidur Frank. Para perawat tidak menghentikan mereka. Max menolak meninggalkan ruangan. Dia meringkuk di kaki Frank, kepalanya bertumpu pada sepatu bot veteran tua yang ditinggalkan seseorang di sisi tempat tidur, seperti simbol kehidupan yang telah melangkah terlalu jauh. Frank meninggal dengan tenang di pagi hari, tepat sebelum matahari menembus tabir awan abu-abu. Tidak ada perjuangan, tidak ada mesin yang berteriak, hanya keheningan, seperti jeda antara napas terakhir dan apapun yang datang selanjutnya. Max mengangkat kepalanya sekali, lalu menurunkannya lagi. 2 hari kemudian, Rachel membantu Ethan mengatur upacara sederhana, sebuah guci kayu, sebuah bendera yang dilipat. Tidak ada keluarga yang hadir, hanya beberapa veteran lokal dan Ethan dan Rachel dan Max yang duduk di tepi ruangan, telinga terkulai, mata tenang. Setelah upacara, Ethan menempatkan mangkuk anjing berukir di dasar pohon pinus dekat kabin di samping lubang api tempat dia dan Max pernah duduk untuk Max CRV. Cahaya pertama fajar menyaring melalui jendela kabin yang membeku, menangkap uap yang naik dari 2 cangkir kopi yang duduk di meja dapur di luar. Lapisan salju segar telah turun di malam hari, menghaluskan lanskap menjadi gundukan putih lembut. Pohon-pohon pinus berdiri tegak dan sunyi, dahan-dahannya berat dengan keheningan musim dingin. Asap dari cerobong asap melengkung ke langit pucat, satu-satunya gerakan dalam keheningan. Di dalam, Ethan mengaduk oatmeal di dalam panci sementara Rachel bersandar di konter di sampingnya, lengan terlipat, napasnya mengembunkan panel kaca di belakangnya. Dia mengenakan kardigan wol kebesaran dan kaos kaki tebal, rambut merah kastanya dikepang longgar di atas satu bahu. Dalam keheningan, derak api dan ketukan lembut cakar Max di lantai adalah satu-satunya suara. Sudah 2 minggu sejak Frank meninggal. 2 minggu sejak Ethan memeluk Max di samping tempat tidur rumah sakit dan menyaksikan sebuah kehidupan meluncur lembut ke kehidupan selanjutnya. Sejak itu, sesuatu telah bergeser, bukan hanya di hutan atau di kabin, tetapi dalam diri Ethan sendiri. Ada lebih sedikit karat di jiwanya, lebih sedikit beban di langkahnya, seolah-olah tindakan melihat kisah Frank mencapai lingkaran penuh telah membuka sesuatu dalam dirinya yang telah lama membeku. Max berbaring meringkuk di dekat kompor, mata setengah tertutup, satu telinga bergerak saat Rachel lewat untuk menuangkan kopi. Dia telah tumbuh lebih kuat, bulunya lebih berkilau, pincangnya hampir hilang, namun kelembutan di matanya tetap ada, kewaspadaan, seorang penjaga tanpa perintah, menjaga apa yang akhirnya aman. Pagi itu Rachel membuka laptopnya dan memutar layarnya ke arah Eden. Kau harus melihat ini. Dia menyipitkan mata ke layar. Video itu menunjukkan gambar dia Max, dibungkus mantel Ethan, nyaris tidak hidup di salju. Kemudian memudar menjadi klip dari rumah sakit,
Tangan Frank yang gemetar terulur, kepala Max beristirahat di sampingnya. Di atasnya, diputar narasi yang tenang. Dia ditinggalkan di salju, dirantai dan dilupakan, tetapi prajurit ini tidak pernah berhenti melayani. Video itu menjadi viral dalam beberapa hari. Tagar seperti Safemas, anjinging prajurit, dan penyembuhan melalainya menjadi tren. Orang-orang menyumbang, orang-orang berkomentar, veteran, janda, perawat, bahkan orang asing. Mereka berbagi kisah kehilangan, kelangsungan hidup, dan anjing-anjing yang membawa mereka kembali. Ethan menatap layar dengan terkejut. "Aku tidak membuat ini," kata Rachel. "Seseorang dari VA melihat posmu dan menarik rekaman dari wawancaramu dengan rumah sakit. Itu telah dibagikan lebih dari 2 juta kali." Dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak meminta ini." "Tidak," kata Rachel lembut, "tapi mungkin itu yang meminta dirimu." Donasi itu nyata. Lebih dari $12.000 dalam 1 minggu, kemudian 20.000, kemudian 50.000. Bukan dari perusahaan, tetapi dari orang-orang. Veteran yang menulis hal-hal seperti, "Jika aku memiliki Max, mungkin aku masih memiliki istriku." Para janda yang berkata, "Suamiku bisa menggunakan tempat sepertimu." Rachel mencondongkan tubuh ke depan. "Bagaimana jika kita membangunnya di sini?" Ethan berkedip. "Membangun apa?" "Sebuah tempat, sebuah program untuk para veteran, perawatan PTSD, dukungan, anjing-anjing tenang seperti Max, orang-orang sepertimu." Ethan melihat sekeliling kabin. Masih jarang tetapi sekarang hangat, lebih bersih, lebih cerah. Dipan tua telah diganti dengan tempat tidur yang layak. Rachel telah menambahkan tirai. Pantry penuh. Dia menatap Max. Anjing itu berkedip perlahan seolah menyetujui. Malam itu Ethan menyusun rencana. Mereka akan mulai dengan hanya 3 tempat tidur, proses penerimaan sederhana, tidak ada pertanyaan tentang pangkat atau sejarah, hanya kemauan untuk sembuh. Max akan menjadi jangkar terapi. Rachel akan menjadi koordinator, mengatur makanan, jadwal, dan persediaan. Ethan akan membangun, memperbaiki, mendengarkan. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia tidak perlu lagi. Max yang berbicara hanya dengan muncul. Dalam minggu-minggu berikutnya mereka menjamu tamu pertama mereka, seorang mantan corman angkatan laut bernama Tom Vega. Tom berusia 45 tahun, pendek, kekar keturunan Latin dengan potongan rambut cepak dan hidung bengkok yang patah lebih dari sekali. Dia memiliki mata yang dalam yang menghindari cermin dan tangan yang tidak pernah berhenti bergerak. Dia tiba tanpa banyak barang, sebuah tas, foto putrinya yang usang, dan surat dari terapisnya yang mengatakan dia siap untuk berada di sekitar orang lagi. Max menyambutnya di beranda. Mata Tom membeku, mata melebar, air mata berlinang bahkan sebelum dia melangkah masuk. "Aku dulu bekerja dengan K9, bisiknya. Tidak terpikir aku bisa berada di dekatnya lagi." Max hanya duduk di sampingnya. Tom tinggal. Kemudian datang Levi, tinggi, kurus kerempeng berkulit hitam, dengan rambut gimbal yang ditarik menjadi sanggul ketat dan gitar tua tersampir di bahunya. Kemudian Jack, seorang pemuda dari Minnesota yang belum pernah melihat gunung sebelumnya. Semuanya berbeda, semuanya membawa sesuatu yang berat. Semuanya berjalan ke hutan dengan hati hancur dan menemukan sesuatu yang lebih tenang di dalam diri. Di malam hari Ethan dan Rachel akan duduk di dekat api. Dia akan membaca atau menulis daftar, dia akan mengukir kayu atau memperbaiki sepatu bot. Terkadang mereka berbicara. Sebagian besar mereka tidak perlu. Suatu malam dia mengeluarkan 2 cangkir sari buah apel panas, menyerahkan satu kepadanya dan berkata, "Tempat ini tidak terasa kosong lagi." Ethan mengangguk, "Aku juga tidak." Dia tersenyum, matanya lembut. "Apakah kau pernah menyesal tidak pergi setelah kecelakaan itu?" Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Jika aku pergi, aku tidak akan berada di sini ketika Max membutuhkanku." Rachel melihat keluar jendela di mana salju yang diterangi cahaya bulan bersinar perak di pepohonan. "Mungkin kau juga membutuhkannya." Mereka tidak bersentuhan, mereka tidak berciuman, tetapi saat dia duduk di sampingnya di sofa, bahunya nyaris menyentuh bahunya, keheningan di antara mereka berbicara dalam kalimat lengkap. Pada akhir Februari, kabin itu tidak lagi menyerupai tempat yang pernah ada, sebuah tempat perlindungan pertapa yang dibangun dari kesedihan dan keheningan. Sekarang, tawa bergema melalui balok-balok kayunya.
Sepatu bot menggores lantai lorong dan aroma samar sup atau kopi atau asap api unggun selalu tertinggal di udara. Salju masih menyelimuti lanskap di luar, tetapi di dalam sesuatu yang lain telah berakar. Kehangatan, tujuan, kehidupan. Kem terapi tidak memiliki nama yang terukir di batu, hanya papan kayu buatan tangan di atas beranda, dibakar ke dalamnya dengan besi solder. Selamat datang di rumah. Rachel membuatnya selama salah satu malam yang lebih dingin sementara Ethan memperbaiki engsel pintu yang rusak. Dia mengatakan itu tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Eden setuju. Max telah menjadi jantung dari semuanya. Anjing itu menjadi lebih lambat seiring berjalannya hari, tetapi tidak lebih lemah dalam kehadirannya. Dia lebih banyak pincang daripada berjalan, lebih banyak tidur daripada menggonggong. Tetapi ketika veteran baru tiba, dia selalu berdiri, selalu berjalan ke arah mereka, selalu duduk dekat sampai getaran di tangan mereka mereda atau air mata di mata mereka menemukan keheningan. Max tidak membutuhkan kata-kata. Dia membawa kisahnya dalam cara dia bersandar pada pria yang patah hati, dalam cara dia tidak pernah berpaling. Di antara orang-orang yang patah hati itu adalah Luis Alvarez, berusia 27 tahun, infanteri tentara Puerto Rico, diberhentikan dengan tidak hormat setelah percobaan bunuh diri di Kuwait. Luis memiliki tulang pipi yang tajam, mata gelap yang tidak pernah menatap lurus ke arahmu, dan tubuh ramping dari bertahun-tahun melarikan diri dari dirinya sendiri. Lengannya memiliki tinta dan bekas luka yang pudar, jenis yang menceritakan kisah mereka sendiri. Ketika dia tiba, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkan surat yang robek dan menatap tanah. Max berjalan tepat ke arahnya dan berbaring di atas sepatu botnya. Malam itu Louis tidak makan, tetapi dia juga tidak pergi. Keesokan paginya Eden menemukannya duduk di beranda. Max meringkuk di sampingnya. Dia duduk bersamaku sepanjang malam, gumam Louis. Tidak bergerak. Dia memang begitu, kata Eden. Louis menunduk. Bolehkah aku memanggilnya Sersan? Eden berkedip. Sersan, ya, seperti dia menjalankan skuad di sini, menjaga kita tetap hidup. Eden tersenyum tipis. Dia pantas mendapatkannya. Sejak hari itu nama itu melekat. Semua orang di camp, bahkan Rachel, memanggil Max Sersan, dan Max, dengan cara bijaknya yang lama, menerima promosi itu. Suatu malam, sementara Rachel memanggang roti dan Louis membantu memotong kayu, Ethan mengeluarkan buku catatan dari bagian belakang laci. Itu dulu milik Connor, stiker Spider-Man di sampulnya mengelupas karena usia. Ethan menatapnya untuk waktu yang lama sebelum membukanya. Halaman-halaman di dalamnya kosong. Dia mengambil pena dan mulai menulis, bukan tentang Connor, belum, tetapi tentang Kandahar, tentang pagi Ranger meninggal, tentang debu, badai, penyergapan, suara peluru melalui statis radio. Dia menulis tentang mata temannya Collins yang lebar karena tidak percaya saat darah meresap melalui rompinya. Dia menulis tentang bagaimana rasanya pulang dan sama sekali tidak ingin pulang. Dia tidak menulis untuk melupakan. Dia menulis untuk mengingat dengan caranya sendiri. Setiap malam dia menambahkan lebih banyak, bukan untuk dibaca orang lain, hanya untuk dirinya sendiri, dan mungkin suatu hari Rachel atau bahkan Louis, ketika mereka siap. Suatu sore, Louis bertanya apakah dia bisa membangun Karen untuk Max, hanya untuk berjaga-jaga. Dia tidak sekarat, kata Eden cepat, hampir defensif. Louis mengangguk, aku tahu, tetapi ini bukan tentang sekarat, ini tentang menghormati. Mereka mengumpulkan batu-batu datar dari tepi sungai dan membangunnya di dekat pohon tempat mangkuk anjing berukir itu tergeletak terkubur di salju. Tidak ada plakat, hanya batu yang ditumpuk dengan hati-hati, tempat. Rachel membawa bunga liar, beku dan rapuh, dan meletakkannya di pangkalnya. Malam itu, saat mereka semua duduk di sekitar perapian, Louis bermain gitar pinjaman dengan lembut, Rachel menyesap chamomile, Ethan menyusui cangkir coklat yang pecah. Max berbaring meringkuk di bawah kursi Ethan. Napasnya dalam, berirama, dan nyaman. Api berderak. Salju mengetuk lembut di jendela. Kupikir, kata Ethan, melirik ke arah Rachel, kita berhasil. Dia memiringkan kepalanya. Berhasil apa? Rumah, katanya, bukan tempat, bukan dinding ini, hanya ini. Rachel tersenyum dan dalam cahaya oranye bintik-bintiknya menyala seperti konstelasi. Max bergerak dalam tidurnya, mendesah melalui hidungnya. Ethan menatap anjing itu, lalu kembali ke Rachel. Kita tidak menyelamatkan siapapun, katanya, tetapi kita memberi mereka tempat untuk mendarat. Itu saja yang dibutuhkan kebanyakan orang. Rachel menjawab,
pendaratan yang aman. Dia mengulurkan tangan, menyapu sepotong bunga dari lengan bajunya, lalu bersandar, membiarkan keheningan berbicara untuk mereka lagi. Di luar, gunung memegang tawa mereka, kesedihan mereka, dan penyembuhan mereka seperti rahasia, dibisikkan melalui pohon-pohon pinus. Dan di dalam, di mana salju tidak bisa menyentuh, seorang prajurit, seorang pustakawan, seorang anak laki-laki yang patah hati dengan nama baru dan seekor anjing tua dengan tato di telinganya menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan akan mereka miliki lagi, sebuah kabin yang disebut rumah. Terkadang Tuhan tidak mengirim malaikat dengan jubah putih atau semak yang menyala. Terkadang Dia mengirim seekor anjing yang lelah, terluka, bermata satu ditemukan setengah mati dalam badai salju. Seekor anjing yang tidak bisa berbicara namun menyembuhkan hati yang terlalu hancur untuk kata-kata. Max tidak hanya selamat dari badai, dia adalah ketenangan setelahnya. Dia mengingatkan tentara bagaimana hidup lagi. Dia mengajari seorang ayah yang berduka bagaimana memaafkan dirinya sendiri. Dia mengubah sebuah kabin dingin di pegunungan menjadi tempat yang disebut rumah. Mungkin itulah keajaiban yang sering kita abaikan bahwa di saat-saat tenang, gerakan-gerakan kecil, kibasan ekor atau kehangatan keheningan yang dibagikan, Tuhan sedang berbicara. Dia masih bersama kita, selalu begitu. Jadi jika kisah ini menyentuh hatimu bahkan sedikit saja, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan dengan seseorang yang terluka. Tinggalkan komentar di bawah, beritahu kami siapa Max MU, tekan tombol berlangganan itu dan bunyikan belnya, karena lebih banyak kisah seperti ini pantas untuk diceritakan. Dan malam ini, sebelum kau memejamkan mata, bisikan doa untuk yang terluka, untuk yang kesepian, untuk mereka yang melayani tanpa pernah terlihat. Semoga Tuhan memberkati Anda. Semoga Dia mengirimkan Max MU.